Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya akun yang bernama Rianti INK. Sebuah kisah yang berjudul Teka-teki Kematian Bidan Padmi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Beberapa saat Kak Edi dan Kak Wasil terdiam. Mereka tidak ada yang mau menjawab pertanyaanku. Hal tersebut malah makin menguatkan dugaan kalau memang telah terjadi sesuatu dengan bidan Padmi. Kok kakak berdua pada diem sih? Kataku membuyarkan keheningan di antara kami berempat. Kedua kakak senior itu tersenyum, yang menurutku tidak ada manis-manisnya, sebab terlihat sekali kalau dipaksakan. Pasti untuk menutupi perasaan mereka yang sebenarnya. Aku jadi merasa tidak enak hati. Kulirik Woro yang ada di sebelahku dengan ekor mata. Dia pun tampak merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Ya sudah, kalau Kak Edi sama Kak Wasil nggak ada yang mau cerita ke saya soal itu, nggak apa-apa kok, saya maklum. Mungkin memang ada hal yang harus dirahasiakan oleh kakak berdua. Saya hargai sikap Kak Edi sama Kak Wasil, kataku sambil berusaha untuk memulihkan suasana yang terasa kaku. Kak Edi menghela nafas dalam. Sebetulnya bukan seperti itu maksud kami. Hanya saja kami memang sengaja nggak ingin cerita pada siapapun soal kematian bidan Padmi. Takut nanti kami salah ngomong, malah bakalan jadi melebar kemana-mana dan bisa jadi bumerang untuk kami di kemudian hari. Jelas Kak Edi. Aku manggut-manggut. Iya kak, saya ngerti dan maklum kok. Sudah, kita lupakan saja pertanyaan saya tadi. Kita ngobrol yang lain saja, kataku. Kami pun mengobrol seputar pribadi masing-masing. Tidak sedikit pun menyinggung lagi masalah bidan Padmi. Menjelang waktu asar, kami mengakhiri obrolan. Kak Edi dan Kak Wasil lalu pulang ke rumah mereka yang berada di sebelah rumah yang aku tempati. Selesai mandi dan saat asar, aku dan Woro duduk di teras depan perumahan. Kami mengobrol sambil menunggu waktu maghrib. Di depan puskesmas ada 3 buah rumah warga yang terbuat dari papan. Jaraknya saling berdekatan satu dengan yang lainnya. Tapi sepertinya tidak ada penghuninya. Sebab sudah sekian lama kami duduk di teras depan, tidak terlihat ada satu orang pun yang keluar dari ketiga rumah itu. Di depan itu rumah siapa ya, Rok? Kalau ada orangnya mendingan, nggak sepi banget. Apalagi kalau ada anak gadisnya, bisa aku mintai tolong nemenin tidur di sini, gumamku. Tapi kayaknya nggak ada orangnya, Nik. Pintunya juga ditutup rapat, kata Woro. Rok, kamu nemenin aku 2 atau 3 hari sih. Kamu kan liburnya seminggu, masih lama. Daripada di rumah gak ada yang dikerjain, mendingan di sini sama aku, hitung-hitung liburan, kataku sembari berusaha membujuk Woro untuk tinggal lebih lama lagi di perumahan. Woro tidak menyahut. Dia memandangku sekilas, lalu kembali melihat ke arah rumah yang ada di depan puskesmas. Rok, mau ya kamu nginep di sini 2 atau 3 hari lagi, biar kamu juga tahu suasana desa ini tuh seperti apa. Aku mulai melancarkan rayuan. Woro masih diam. Mungkin dia masih berpikir mau atau tidak mengabulkan permintaanku. Tiba-tiba aku melihat Kak Edi dan Kak Wasil keluar dan duduk juga di teras depan rumah mereka. Tidak lama mereka pun melihat ke arah kami. Sebentar kulihat mereka berbincang, lalu berjalan menghampiri kami. Sedang santai nih, kata Kak Wasil setelah sampai di dekat kami. Iya kak, jawabku dan Woro bersamaan. Boleh dong kami ikutan ngobrol, kata Kak Edi. Dia lantas duduk di bangku yang ada di teras, diikuti oleh Kak Wasil. Kak, memangnya setiap hari di sini suasananya sepi kayak gini? Tanyaku. Ya kalau mau rame bisa kok kamu teriak-teriak sambil lari keliling perumahan ini, jawab Kak Edi sembari terkekeh. Apaan sih Kak Edi? Orang saya tanya serius.
kataku seraya merengut. Habisnya kamu tanyanya lucu. Kan udah kelihatan kalau di sini cuma ada bangunan puskesmas sama perumahan ini. Yang tinggal di sini juga cuma kita sama keluarga Dokter Reza saja. Gimana mau rame? Kata Kak Edi masih sambil terkekeh. Aku diam, meskipun dalam hati membenarkan apa yang dikatakan Kak Edi barusan. Sebenarnya pertanyaan yang bodoh memang, tapi maksudku bukan seperti itu. Biasanya sih ada anak-anak yang main bola di lapangan sebelah, kata Kak Wasil seraya jari telunjuknya menunjuk ke arah tanah kosong di samping perumahan. Terus kalau 3 rumah yang ada di depan itu punya siapa, Kak? Apa ada yang tinggal di situ? Soalnya dari tadi saya sama Woro duduk di sini, nggak lihat ada orang di sana, tanyaku. Yang tengah itu rumahnya Pitami. Kalau yang di sebelah kiri kanannya nggak tahu punya siapa, tapi ada kok orangnya. Cuma memang jarang keluar, jadinya kami juga nggak kenal sama mereka, jawab Kak Edi. Pitami tinggal sama siapa di situ, Kak? Dia punya anak gadis nggak? Kalau ada, saya mau suruh dia nemenin saya di sini, tanyaku lagi. Tiba-tiba Kak Edi dan Kak Wasil tertawa cekikikan, membuat aku dan Woro merasa heran. Kami saling berpandangan, merasa aneh dengan tingkah laku kedua kakak senior itu. Gimana mau punya anak gadis? Dia sendiri masih gadis, kata Kak Edi masih sambil cekikikan. Aku dan Woro melongo. Oh ternyata Pitami masih gadis. Pantas saja sikapnya nggak agak judes. Kata orang, perempuan kalau telat menikah memang suka seperti itu. Aku membatin sambil tersenyum dalam hati. Kamu kok senyum-senyum sendiri, Nik? Memangnya ada yang lucu? Tanya Woro sambil menyenggol lenganku. Dia menatapku dengan heran. Kak Edi dan Kak Wasil juga tampak keheranan. Mereka saling berpandangan. Pasti mereka bingung. Biar saja, sekarang gantian aku yang menertawakan mereka. Kamu kenapa, Nik? Kok tiba-tiba senyum-senyum sendiri? Apa ada yang lucu? Tanya Kak Wasil mengulangi pertanyaan Woro sebelumnya. Kamu inget gak, Rok? Tadi pagi waktu kita mau ngambil kunci rumah ke Pitami, kamu perhatiin gak mukanya? Judes banget kan? Tanyaku pada Woro. Woro mengangguk. Iya, aku inget. Memangnya kenapa, Nik? Woro balik bertanya dengan wajah bingung. Aku tadi senyum-senyum sendiri. Ya karena inget muka Pitami yang judes itu. Memang awalnya sih terus terang aku ngerasa sebel sama dia, tapi sekarang gak lagi. Sehabis denger omongan Kak Edi sama Kak Wasil barusan, jelasku. Kamu kalau ngomong yang jelas dong, Nik. Jangan setengah-setengah, bikin bingung saja. Protes Woro diaminkan oleh kedua kakak senior yang juga terlihat bingung. Aku terkekeh melihat mimik wajah mereka bertiga. Gantian ya, sekarang kalian yang bingung, ucapku sambil menahan tawa. Woro mendengus sebal, sedangkan Kak Edi dan Kak Wasil berlagak acuh. Gini loh maksudnya, tadi kan kakak berdua bilang kalau Pitami itu masih gadis. Nah, saya ingat orang bilang kalau perempuan tua itu suka judes. Jadi sekarang saya maklum kenapa Pitami judes, soalnya dia masih gadis, jelasku dengan terkekeh. Woro dan kedua kakak senior itu spontan tertawa mendengarnya. Walah, ternyata kamu senyum-senyum karena soal itu, Nik. Aku pikir kamu kerasukan hantunya Padmi, kata Kak Edi tiba-tiba sembari tertawa lepas. Aku mengerutkan dahi seraya menatap Kak Edi. Kak Wasil tampak kaget dan Woro terlihat bengong. Hantunya Padmi, tadi Kak Edi bilang, apa aku gak salah dengar? Menyadari kekeliruan ucapannya, Kak Edi langsung menghentikan tawanya. Dia terlihat salah tingkah saat memandangku. Dari wajahnya terlihat kalau dia sungguh menyesal. Aku sangat tahu itu. Kak Edi pasti sedang merutuki diri sendiri karena telah keceplosan bicara soal bidan Padmi. Aku sengaja tidak bertanya lebih lanjut soal Kak Edi yang telah salah ucap. Aku tidak ingin merusak suasana seperti tadi siang. Walaupun sebenarnya diri ini sangat penasaran, aku lantas mengalihkan topik pembicaraan. Kak, kalau staf puskesmas yang lain tinggalnya di mana? Tanya aku berusaha mencairkan suasana. Sebab beberapa saat lamanya kami berempat hanya saling diam. Mereka tinggal di rumah masing-masing. Soalnya mereka kan udah pada nikah. Tinggal kita bertiga inilah yang masih belum laku, jawab Kak Wasil. Aku, Woro dan Kak Edi tertawa menanggapi gurauan tersebut. Nanti juga kalian bakalan ketemu jodoh di sini. Siapa tahu malah satu di antara kalian bertiga berjodoh, kata Woro seraya cekikikan.
Kami tertawa bersama, kami berbincang hingga terdengar suara azan maghrib berkumandang. Banyak hal yang aku tanyakan pada kedua kakak senior itu. Di mana lokasi pasar? Di mana letak warung yang menjual sembako, makanan ringan, dan keperluan sehari-hari? Juga toko yang menjual baju beserta perlengkapan dalam. Tempat yang menjual ATK, perabotan, fotokopi, dan lain sebagainya. Semua aku tanyakan dengan sedetailnya. Tidak sedikit pun aku menyinggung lagi hal seputar misteri kematian bidan Patmi. Rok, besok siang setelah aku pulang dari puskesmas, kita ke warung yuk. Aku mau beli bahan makanan sekaligus untuk seminggu, kataku ketika kami baru selesai sholat maghrib. Woro akhirnya bersedia untuk menginap selama 3 hari lagi di perumahan. Setelah kedua orang tuanya memberikan izin, tentu saja aku merasa sangat senang. Bujuk rayuku tidak sia-sia. Kenapa nggak pagi-pagi aja sebelum kamu berangkat ke puskesmas, Nik? Kita malah bisa sekalian ke pasar. Kayak dibilang, kan pasarnya cuma buka kalau pagi. Iya juga ya. Aku kok malah nggak kepikiran. Ya udah, kalau gitu besok pagi kita pergi ke pasar. Aku lalu mencatat apa saja yang akan dibeli besok. Tak tak tak. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu depan. Aku dan Woro saling berpandangan. Siapa itu, Rok? Tanyaku. Kita lihat aja yuk. Ajak Woro seraya beranjak dari tempat duduknya. Aku mengikuti. Kami kemudian pergi ke ruang tamu. Tampak seorang wanita berbadan gemuk, berusia sekitar 25 tahun, sedang berdiri di depan. Saat aku membuka pintu, dia datang sendiri. Aku tidak melihat ada orang lain bersamanya. Sepertinya dia sedang hamil sebab perutnya terlihat besar. Mau cari siapa ya, Mbak? Tanyaku. Maaf Bu Bidan, saya datang malam-malam. Soalnya tadi pagi nggak sempat ke puskesmas. Saya mau periksa hamil, Bu, jawab perempuan itu. Aku dan Woro saling berpandangan. Mbak datang sendirian, kenapa nggak minta diantar sama suaminya? Ini kan sudah malam, tanyaku seraya pandangan mengitari sekeliling. Barangkali ada orang yang mengantar perempuan itu dan sedang menunggu di depan perumahan atau puskesmas, tapi tidak terlihat siapapun. Iya Bu Bidan, suami saya sedang kerja ke luar kota, jawab perempuan hamil itu. Gimana, Rok? Tanyaku minta pendapat Woro, sebab selain aku belum membuka praktek, waktunya juga bukan jam kerja. Kamu periksa aja ibunya di puskesmas, Nik. Coba kamu tanya sama Kak Edi dan Kak Wasil, di mana kunci puskesmas. Kasihan juga sama ibu ini, dia sudah datang ke sini, usul Woro. Sejenak aku terdiam, memikirkan usulan Woro. Ada benarnya juga apa yang dia katakan, tapi apa itu tidak menyalahi aturan. Di puskesmas kan ada Dr. Reza sebagai pimpinan yang bertanggung jawab atas semua tindakan medis yang dilakukan oleh semua staf di bawah pimpinannya. Itu pun bukan waktu di luar jam kerja. Berarti mau tidak mau aku harus minta izin dulu kepada Dr. Reza jika akan melakukan tindakan malam ini, walaupun hanya sekedar periksa hamil. Terus terang aku malas untuk melakukan hal itu. Pasti nanti akan banyak pertanyaan dari Bu Eka. Kecuali jika aku memang sudah membuka praktik, secara otomatis aku bisa melakukan tindakan di luar jam kerja. Tapi jika aku menolak memeriksa ibu hamil ini, kasihan juga dia, sudah datang malam-malam. Pasti dia akan merasa kecewa. Tidak tega juga aku melihatnya. Nik, kamu kok malah bengong? Kata Woro sambil menepuk tanganku, membuatku terkejut setengah mati. Hampir saja aku berteriak dan melompat saking merasa kaget. Memang rumah Mbak di mana? Apa jauh dari sini? Tanyaku pada ibu hamil yang masih berdiri di depanku. Enggak jauh banget sih dari sini, Bu. Entah kenapa tiba-tiba aku merinding saat tidak sengaja aku menatap mata ibu hamil itu. Bulu kuduk di leher dan kedua tanganku meremang. Aku mengusapnya perlahan, sembari mengalihkan pandangan dari mata ibu hamil yang berdiri di depan kami. Jantungku berdetak tidak karuan. Rasa takut seketika menyelinap dalam dada. Untuk beberapa saat aku hanya berdiri mematung, tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mbak, maaf, bukannya saya nggak mau periksa, tapi ini bukan jam kerja. Puskesmasnya sudah tutup. Saya juga belum buka praktik, soalnya belum beli alat-alat sama obat-obatan, kataku setelah tersadar. Berharap si ibu mau mengerti, sebab entah kenapa perasaanku mengatakan kalau yang sedang bertamu di rumahku ini adalah makhluk tidak kasat mata. Ya,
Aku merasa kalau perempuan yang sedang hamil ini bukan manusia. Woro mencolek tanganku. Dia menatapku heran. Mungkin dia tidak menyangka aku akan berucap seperti itu, sebab dia tahu selama ini aku adalah orang yang paling gampang menaruh iba. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba saja aku menolak untuk memberikan pertolongan pada ibu hamil yang datang malam hari, yang sudah pasti dia butuh bantuan. Nick, aku nggak salah dengar kan? Kamu nggak kasihan apa sama ibu ini? Apa susahnya sih kamu periksa sebentar? Paling nggak sampai 10 menit, kata Woro. Aku menghela nafas dalam sambil memberi kode pada temanku itu kalau ibu hamil yang sedang berdiri di depan kami adalah makhluk tidak kasat mata. Tapi rupanya Woro tidak paham dengan kode yang aku berikan. Apaan sih, aku nggak ngerti. Ngomong aja langsung yang jelas biar aku paham, Nick, kata Woro sambil menatapku tidak mengerti. Aku nggak enak sama dokter Reza, Ro. Ini kan bukan waktunya jam kerja lagi. Nanti dia kira aku nggak menghormati kewenangannya sebagai kepala puskesmas. Aku juga kan baru aja dinas di puskes. Belum lagi kalau Bu Eka tahu, pasti dia nggak akan menyangka aku nggak tahu aturan, kataku beralasan agar Woro bisa mengerti dan tidak lagi memintaku untuk pergi memeriksa perempuan hamil yang ada di depan kami. Walaupun sebenarnya bukan itu maksudku. Kamu tanya saja dulu sama Kak Edi atau Kak Wasil gimana baiknya, Nick. Atau kamu minta ke mereka untuk bilang ke dokter Reza, kata Woro masih ngeyel. Aku benar-benar sudah habis akal bagaimana cara memberitahu temanku itu soal perempuan hamil yang ada di depan kami, bahwa aku merasa kalau dia bukanlah manusia. Ya udah kalau gitu, ayo kita ke rumah Kak Edi sekarang. Aku sengaja mengajak Woro sebab aku khawatir jika dia ditinggal sendirian di rumah. Kamu saja pergi sendiri, Nick. Aku di sini nemani ibu ini. Masa dia ditinggal sendiri? Dengan berat hati akhirnya aku pergi sendiri ke rumah Kak Edi. Padahal dalam hati aku takut setengah mati, khawatir terjadi apa-apa pada diri Woro. Tok tok tok. Assalamualaikum. Aku mengetuk pintu seraya mengucapkan salam. Tidak ada yang menyaut. Aku mengulangi dengan lebih keras. Barangkali suaraku tidak terdengar sampai ke dalam. Waalaikumsalam. Ada suara yang menjawab salamku. Entah Kak Wasil atau Kak Edi. Niken, ada apa malam-malam kesini? Sama siapa kamu? Tanya Kak Wasil dengan wajah heran setelah pintu dibuka. Dia lantas menoleh ke kiri dan kanan, mungkin sedang melihat dengan siapa aku datang. Aku tersenyum. Iya Kak, saya ada perlu, maaf kalau mengganggu, kataku. Siapa yang datang, Sil? Teriak Kak Edi dari dalam. Ini ada Niken, jawab Kak Wasil juga dengan berteriak. Tidak lama Kak Edi datang menghampiri kami. Ada apa, Nick? Kok datang sendirian malam-malam? Mana Woro? Kata Kak Edi memberondong pertanyaan. Ayo masuk dulu, ajak Kak Wasil. Dia lantas mempersilahkan aku duduk di ruang tamu. Maaf sebelumnya Kak kalau saya mengganggu, kataku setelah duduk. Gak apa-apa Nick, santai saja. Ada yang bisa kami bantu? Tanya Kak Edi. Ini Kak, saya mau tanya, kunci puskesmas kalau malam yang nyimpen siapa ya? Tanyaku. Kak Edi dan Kak Wasil saling berpandangan. Mereka pasti merasa aneh kenapa aku menanyakan keberadaan kunci puskesmas malam-malam. Memangnya kenapa nih kamu mau ke puskesmas malam ini? Tanya Kak Wasil tanpa menjawab pertanyaanku. Iya Kak, saya ada perlu, saya mau periksa hamil, jawabku. Periksa hamil? Kamu hamil Nick? Tanya Kak Edi kaget. Bukan saya yang hamil, saya mau periksa pasien ibu hamil maksudnya, ucapku meralat. Aku kemudian menceritakan tentang perempuan hamil yang sekarang sedang berada di rumahku. Aneh, gak biasanya ada pasien hamil datang malam-malam, gumam Kak Edi. Kira-kira boleh gak ya Kak kalau saya periksa ibu hamil itu sekarang di puskesmas? Tanyaku tanpa menghiraukan gumaman Kak Edi. Tiba-tiba terdengar suara Woro berteriak-teriak memanggil namaku dari luar. Sebelum aku mendapat jawaban dari kedua kakak senior itu. Nick, Niken, Nick. Tidak lama berselang Woro menghambur masuk dengan nafas terengah-engah. Wajahnya pucat pasi dan tampak ketakutan. Dia lalu duduk di sebelahku sembari memegangi dadanya dan berusaha mengatur nafasnya yang ngos-ngosan. Aku, Kak Edi dan Kak Wasil saling berpandangan. Kami tidak mengerti apa yang sudah terjadi dengan Woro. Sampai dia seperti orang yang baru berlari berpuluh kilometer. Kamu kenapa, Ro? Kok sampai ngos-ngosan gitu? Tanyaku. Woro tidak menjawab.
Dia masih sibuk mengatur nafasnya yang terengah-engah. Kak Wasil pergi ke belakang mengambil segelas air minum, lalu diberikannya kepada temanku itu. "Diminum dulu airnya, biar kamu agak tenang," kata Kak Wasil. "Makasih Kak," kata Woro. Woro menerima gelas pemberian Kak Wasil dan segera meminum airnya hingga habis, tidak bersisa. Selama 3 menit kami saling diam. Aku melihat Woro sudah mulai agak tenang. Nafasnya tampak tidak lagi terengah-engah. Hanya sekali saja dia menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. "Kamu kenapa, Ro?" Aku mengulang pertanyaan. Setelah 5 menit berlalu, Woro tampak makin tenang. Itu," kata Woro terbata-bata sembari jari telunjuknya menunjuk ke arah luar. "Itu apa, Ro? Kamu kenapa lari-lari sambil teriak-teriak? Kenapa ibu hamil itu kamu tinggal sendirian?" Tanyaku lagi. Dia perempuan itu ternyata hantu, Nik," jawab Woro seraya bergidik. Dia kemudian menutup mukanya dengan kedua tangan. Meskipun aku sudah menduga sebelumnya, tapi tetap saja aku merasa terkejut saat mendengar Woro mengatakan hal itu. Aku melihat kedua kakak senior itu juga tampak kaget. "Hantu gimana maksudnya? Perempuan yang mana?" tanya Kak Edi bingung. "Perempuan yang tadi mau periksa hamil, Kak," jawabku. "Loh, kok kamu tahu kalau dia itu hantu, Rok? Tadi Niken bilang mau pinjam kunci puskesmas untuk periksa hamil," kata Kak Wasil bingung. Woro kemudian bercerita, ketika aku pergi ke rumah Kak Edi, dia mengajak masuk perempuan hamil itu. Namun saat Woro membalik badan, perempuan itu sudah tidak ada lagi. Woro mencari-cari di sekitar halaman depan, tapi perempuan itu tidak ditemukan. Tiba-tiba Woro merinding. Seketika itu juga dia langsung berlari menyusulku ke rumah Kak Edi. Aku menelan ludah mendengar cerita Woro. Bermacam perasaan campur jadi satu, antara ingin ketawa, membayangkan Woro lari terbirit-birit, kasihan dan takut. Ya Allah, baru juga datang ke tempat tugas, sudah ada saja peristiwa yang membuat aku merasa takut. Sebenarnya aku udah tahu kalau dia itu bukan orang, Rok. Perasaanku gak enak aja waktu pertama lihat matanya. Terus tiba-tiba aku merinding. Makanya aku bilang kalau bukan waktunya jam kerja lagi ke dia. Padahal itu cuma alasan saja. Tapi kamu malah ngotot, aku suruh minta pendapat ke Kak Edi sama Kak Wasil segala. Aku ngasih kode ke kamu, kamunya gak maksud. Terakhir aku ajak kamu ke sini, maksudnya biar gak deket-deket hantu itu. Tapi kamu tetap gak mau. Ya udah, sekarang kamu tahu sendiri, kataku menjelaskan dengan panjang lebar. "Ya ampun, Nik, kamu jahat banget sih. Udah tahu kalau itu bukan orang, kenapa kamu gak langsung ngomong aja ke aku?" tanya Woro sambil bergidik. Tiba-tiba Kak Edi dan Kak Wasil tertawa cekikikan, membuat aku dan Woro spontan melihat ke arah mereka dengan heran. "Kenapa Kak Edi sama Kak Wasil malah ketawa ya?" tanyaku. "Kakak lucu aja lihat kalian, baru juga sampai sudah ada yang ngajakin kenalan," jawab Kak Edi masih sambil cekikikan. "Kalau kakak sih mikirnya untung kalian berdua gak diajak pergi, terus ditinggal sama itu perempuan jadi-jadian. Gimana coba mau pulangnya?" timbal Kak Wasil. Sekitar 10 menit aku dan Woro mengobrol dengan kedua kakak senior itu. Ketika terdengar suara adzan Isya, kami pun pamit pulang. Sebelum mengunci pintu, aku dan Woro memastikan kalau tidak ada siapapun di dalam rumah. Kami memeriksa setiap ruangan yang ada, sebab tadi Woro meninggalkan rumah tanpa menutup pintunya terlebih dulu. Setelah merasa yakin tidak ada siapapun, cepat-cepat aku menutup pintu depan dan menguncinya. Kami lalu bergegas mengambil air wudhu, kemudian mendirikan sholat Isya. Selesai sholat Isya, kami langsung beranjak tidur. Karena rasa kantuk yang menyerang dan lelah yang sangat tidak kuasa kami tahan. Tidak sampai setengah jam kami pun sudah tertidur dengan pulas. Keesokan harinya sekitar pukul 6 pagi, aku dan Woro pergi ke pasar dengan mengendarai sepeda motor inventaris puskesmas yang kami pinjam dari Kak Edi tadi malam. Benar saja, sampai di lokasi pasar suasana sudah ramai. Sebab Kak Edi bilang, yang ada di sini adalah pasar tempel. Tidak setiap hari buka dan hanya sampai pukul 12 siang saja. Kami segera belanja sayuran yang tahan lama dan bumbu dapur. Karena di perumahan tidak ada kulkas, jadi hanya seputar kentang, wortel, buncis, terong, labu siam, paria, dan kol. Sedangkan untuk yang dimasak hari ini aku membeli kangkung dan toge. Semuanya terlihat segar sebab para penjual bilang mereka memetik dari hasil kebun sendiri.
Kami juga pergi ke toko yang menjual obat nyamuk, lilin, korek api, dan minyak tanah. Hingga hampir pukul 7:30 kami baru selesai berbelanja. Bergegas aku mandi dan berpakaian rapi begitu sampai di perumahan. Kemudian berangkat ke puskesmas. Sudah ada beberapa orang pasien yang datang berkunjung. Aku langsung menuju ke ruang KIA. Tampak Bu Eka sedang duduk di dalam ruangan. Begitu pintu terbuka. "Maaf Bu, saya kira nggak ada orang di dalam," kataku dengan perasaan bersalah karena tidak mengetuk pintu terlebih dulu. "Mau ada orang atau enggak, sebaiknya tetap mengetuk pintu. Itu adab namanya," kata Bu Eka sinis. Sejenak aku tertegun, merasa heran dengan ucapan istri Dokter Reza itu. Kenapa dia seperti tidak suka padaku ya? Aku membatin. "Iya Bu, lain kali saya perhatikan. Sekali lagi saya minta maaf." Tidak lama Bu Eka beranjak dari tempat duduknya. Tanpa mengatakan apapun, dia lalu keluar dari ruang KIA. Pandanganku mengitari sekeliling ruangan. Yang ada di dalamnya hanya ada sebuah bed ginekologi, sebuah lemari kaca tempat menyimpan peralatan medis, standar tempat cuci tangan, sebuah gantungan infus, dan set meja kursi. Aku segera membereskan dan menata ruang KIA. Buku register kunjungan, buku kohort ibu dan bayi, dan beberapa buku KIA yang lain aku taruh di atas meja. Sedangkan alat-alat instrumen kesehatan atau alat yang digunakan untuk melakukan tindakan medis seperti tensimeter, termometer, set alat untuk menolong persalinan, dan set alat untuk KB yang berantakan aku susun dengan rapi dan dimasukkan ke lemari kaca. Ruangan yang berukuran sekitar 9 meter persegi tampak rapi dan bersih. Setelah sekitar setengah jam aku membereskannya. Mungkin sebelum ini tidak ada yang melakukan hal tersebut. Bik Tami hanya sekedar menyapu dan mengepel lantai, tidak berani untuk menyentuh buku-buku dan peralatan yang ada. Tok tok tok. Pintu diketuk saat aku sedang membaca-baca buku register kunjungan pasien KIA. Tampak Dokter Reza berdiri di depan pintu. Dia lalu masuk dan duduk di depanku dengan berbatas meja. "Niken, sebelum kamu datang, yang memegang program KIA itu Ibu Eka. Nanti kamu bisa tanya ke dia program apa saja yang sudah dilaksanakan selama ini. Dan mulai sekarang, pemegang program KIA di puskesmas ini saya serahkan ke kamu, karena kamu memang lulusan kebidanan," kata Dokter Reza. "Baik Dok, nanti saya akan tanyakan ke Bu Eka mengenai pencapaian program KIA di puskesmas ini." "Selamat bertugas ya, semoga kamu kerasan bekerja dan tinggal di sini," kata Dokter Reza sembari mengulurkan tangannya. "Terima kasih Dok, semoga saya betah bekerja di puskesmas Mawar," kataku seraya menyambut uluran tangan Dokter Reza. "Ya sudah, silakan kembali melanjutkan pekerjaannya. Saya mau ada pertemuan di balai desa," ucap Dokter Reza. Dia lalu beranjak dari duduk dan pergi keluar ruangan. "Selamat pagi Bu Bidan yang baru. Kenalkan, saya Mamat, petugas gizi di puskesmas ini," kata seorang laki-laki berperawakan kurus seraya mengulurkan tangannya sesaat setelah Dokter Reza pergi ke ruang KIA. "Selamat pagi Kak, saya Niken," kataku sambil menyambut uluran tangan Kak Mamat. Dia tampaknya seumuran dengan Kak Edi dan Kak Wasil. Kami lalu berbincang, saling mengenalkan diri masing-masing. Sama seperti Kak Edi dan Kak Wasil, Kak Mamat pun sudah 1 tahun bertugas di Puskesmas Mawar Karangtengah. "Jadi semua pegawai Puskesmas Mawar sudah setahun dinas di sini ya Kak?" tanyaku. "Iya Nik, kami dulu datang ke sini hampir bersamaan. Waktu puskes ini baru selesai diresmikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, kecuali Patmi. Dia datang 1 bulan kemudian." "Patmi? Patmi itu siapa Kak?" tanyaku pura-pura tidak tahu. "Dia bidan yang tugas di sini sebelum kamu Nik." "Oh, terus sekarang Kak Patmi di mana Kak? Apa pindah tugas?" tanyaku sengaja mencari tahu tentang bidan Patmi. Tiba-tiba Kak Mamat salah tingkah, wajahnya terlihat bingung. Iya, saya lupa. Ada tugas yang belum saya kerjakan. Saya balik ke ruangan saya dulu ya Nik," kata Kak Mamat sambil buru-buru beranjak dari duduk dan pergi meninggalkan aku. Aku bengong melihat tingkah laku Kak Mamat. Kenapa dia tampak ketakutan seperti itu ya? Aku membatin. Kenapa sepertinya semua orang enggan membicarakan tentang bidan Patmi? Ada apa sebenarnya?
10 menit kemudian datang seorang pasien ibu hamil dengan seorang anak perempuan berumur sekitar 5 tahun. Dia segera masuk setelah mengetuk pintu dan aku persilahkan. "Saya mau periksa hamil Bu Bidan," ujar ibu tersebut sembari menyerahkan buku KIA berwarna merah jambu. Sedangkan anak perempuannya dia suruh duduk di kursi yang ada di depanku dengan berbatas meja tulis. Aku menerima buku itu dari tangan si ibu, lalu mulai membuka-buka isinya dan membacanya. Sedangkan dia lalu duduk di sebelah anak perempuannya. Pasien hamil yang duduk di depanku ini bernama Nyonya Rina. Umurnya 30 tahun, hamil anak kedua. Aku memperhatikan dia sekilas. Wajahnya cukup cantik. Pakaian yang dikenakan pun lumayan bagus. Tidak seperti wanita desa pada umumnya. Dia juga tampak terpelajar. Walaupun tadi aku membaca identitasnya hanya tamatan SMP. Atau mungkin karena suaminya yang berprofesi sebagai seorang guru, jadi dia ikut menyesuaikan. "Kenapa baru periksa lagi sekarang, Bu?" tanyaku setelah membaca catatan kunjungan yang terakhir di buku KIA miliknya 5 bulan yang lalu. Sedangkan usia kehamilannya sekarang sudah memasuki 32 minggu. "Iya Bu, saya baru sempat," jawabnya sembari tersenyum. "Memang Bu Rina dari mana? Kok selama itu baru sempat lagi periksa hamil? Padahal kan bisa saja datang ke sini kalau waktunya memang sudah direncanakan," tanyaku lagi, seraya menulis di buku kunjungan pasien dan kohort ibu. Bu Rina tidak menjawab pertanyaanku, dia hanya tersenyum, dan aku tidak memaksanya lebih lanjut agar dia mengatakan alasan yang sebenarnya. Mungkin saja Bu Rina memang sangat sibuk, sehingga tidak mempunyai waktu sedikit pun datang ke puskesmas untuk memeriksakan kandungannya. Meskipun menurut pikiranku tidak masuk akal, masa iya sih selama 150 hari tidak ada satu hari pun yang dia tidak sibuk untuk sekedar menyempatkan diri datang ke puskesmas periksa hamil. Lagi pula jarak ke rumahnya ke puskesmas kan tidak terlalu jauh, masih dalam wilayah kerja puskesmas Mawar Karangtengah, kecuali jika sudah berlainan wilayah desa. "Apa tadi sudah timbang badan Bu?" tanyaku. "Sudah Bu, 60 kilo, jawab Bu Rina. Timbangan badan dan alat ukur tinggi badan memang sengaja ditaruh di luar ruangan KIA. Selain agar di dalam tidak terlalu sempit, juga dimaksudkan agar setiap pasien KIA yang datang berkunjung bisa langsung dilayani dengan cepat oleh petugas kesehatan, tanpa dia harus menimbang dan mengukur tinggi tubuh pasien terlebih dulu. Selain itu, siapapun orang yang datang berkunjung ke puskesmas dan mereka ingin menimbang berat badan serta mengukur tinggi badan, mereka bisa melakukannya sendiri. "Silakan naik ke atas bed Bu," titahku setelah selesai menulis. Bu Rina pun segera naik ke atas bed ginekologi dan aku mulai melakukan pemeriksaan terhadapnya. Pertama aku mengukur tekanan darah Bu Rina, hasilnya normal, 110/70. Kemudian aku melakukan palpasi, hasilnya juga normal. Tinggi fundus uteri sesuai dengan usia kehamilan. Setengah pusat PX dengan posisi kepala bayi di bawah. Terakhir aku memeriksa denyut jantung janin, juga hasilnya normal, 130 kali per menit. "Sudah selesai Bu, semua hasil pemeriksaannya bagus. Karena ini sudah memasuki 33 minggu, diusahakan agar minggu depan Ibu bisa datang periksa lagi ke sini," kataku sambil melipat selimut. Aku lantas mencuci tangan. "Apa Bu Bidan akan lama dinasnya di puskes ini?" tanya Bu Rina, seraya turun dari bed ginekologi. Aku menautkan kedua alis, tidak paham dengan ucapan Bu Rina. "Maksudnya gimana ya Bu? Apa Bu Bidan akan dinas di sini selamanya?" tanya Bu Rina lagi sambil duduk. Aku menghela nafas panjang lalu tersenyum. "Untuk sementara ini saya memang ditugaskan di puskesmas ini Bu, tapi saya belum tahu apakah saya akan lama tinggal di sini atau sebentar," jawabku. "Memangnya kenapa Bu?" tanyaku seraya menatap Bu Rina penuh selidik. Bu Rina bergeming. Wanita hamil yang ada di depanku ini seakan ragu untuk mengatakan sesuatu. Dia hanya menatapku. Aku jadi penasaran. "Bu, kenapa Ibu tanya seperti tadi?" tanyaku kembali. Setelah 2 menit dia tidak menjawab pertanyaanku. Bu Rina tampak agak terkejut. Mungkin tadi dia sedang melamun. "Soalnya..." Bu Rina tidak melanjutkan kalimatnya, membuatku makin penasaran. "Soalnya kenapa Bu?"
Bilang saja ke saya biar saya tahu, tanyaku, sedikit memaksa. Soalnya saya males kalau periksa sama Bu Eka, Bu. Orangnya nggak pernah senyum. Saya jadi takut. Waktu saya pertama periksa hamil di sini, diperiksa sama Bu Bidan Patmi. Nah, pas yang kedua datang ke sini lagi, yang periksa namanya Bu Eka. Orangnya judes, nggak banyak ngomong. Periksa hamilnya juga sebentar banget. Saya cuma ditensi, terus disuruh ngambil obat, nggak diperiksa perutnya. Saya pernah dengar katanya Bu Patmi pindah tugasnya, soalnya dia sedang hamil. Jelas Bu Rina. Setelah beberapa saat dia terdiam. Aku mengernyitkan kening mendengar ucapan Bu Rina, Bidan Patmi sedang hamil. Bukankah kata Kak Edi dan Kak Wasil, dia masih gadis, kok hamil? Makanya saya tanya, apa Bu Bidan bakalan lama dinas di puskes ini? Kalau lama, saya mau datang periksa lagi. Nanti juga kalau melahirkan mau manggil Bu Bidan saja, gak sama Mbak Dukun Suci, lanjut Bu Rina. Aku tersenyum menanggapi, padahal dalam hati aku merasa sangat penasaran dengan cerita Bidan Patmi. Insya Allah, saya masih lama dinas di puskesmas ini, Bu. Paling sebentar 1 tahun. Jadi Bu Rina silakan datang lagi ke sini untuk periksa hamil ya, ucapku sembari menulis hasil pemeriksaan di buku KIA miliknya. Aku kemudian memberikan sedikit penyuluhan pada Bu Rina tentang apa saja yang harus dia makan dan lakukan selama masa kehamilan, dan apa saja yang tidak boleh dia lakukan dan makan. Setelah berbincang sebentar, Bu Rina lantas pamit pulang. Ternyata kematian Bidan Patmi menyimpan sebuah misteri. Cerita yang aku dengar berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Tadi Bu Rina sama sekali nggak bilang kalau Bidan Patmi sudah meninggal. Apa karena dia nggak tahu? Tidak lama setelah Bu Rina pergi, datang 2 orang pasien. Mereka akseptor KB, sama seperti Bu Rina. Mereka juga menanyakan apakah aku akan lama dinas di Puskesmas Mawar Karangtengah. Kedua orang pasien tersebut juga sedikit bercerita tentang Bidan Patmi dan Bu Eka yang menurut mereka judes dan menyebalkan. Aku hanya tersenyum menanggapi. Pukul 11:30 tidak ada lagi pasien yang datang berkunjung. Aku keluar ruangan dan ikut duduk di bangku panjang yang ada di depan loket pendaftaran, bergabung dengan teman yang lain. Aku kemudian memperkenalkan diri dan menyalami staf yang baru hari ini bertemu. Ada Pak Sam sebagai TU, Kak Awal petugas kesehatan lingkungan, Kak Bani petugas apotek, dan Kak Gunawan sebagai petugas laboratorium. Meskipun dia seorang prakarya, bukan lulusan analis. Mereka semua sudah berkeluarga dan bertempat tinggal di desa Karangtengah. Kami mengobrol sampai habis waktu jam kerja. Setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing. Ketika melewati rumah Dr. Reza, aku seperti melihat perempuan hamil yang datang tadi malam sedang berada di ruang tamunya yang pintunya tidak tertutup. Sejenak aku menghentikan langkah, lalu mundur, bermaksud akan memastikan apakah benar apa yang aku lihat tadi. Tapi ketika aku mengulangi melihat ke ruang tamu rumah Dr. Reza, perempuan tadi sudah tidak ada lagi di sana. Sejenak aku mengerutkan kening. Mungkin aku tadi salah lihat, pikirku. Niken, sedang apa kamu berdiri di situ? Tanya Bu Eka tiba-tiba. Setengah menghardik, membuyarkan lamunan, membuat kaget setengah mati. Saat aku akan kembali meneruskan langkah menuju rumah, dia menatapku penuh selidik. Saya nggak sedang apa-apa kok, Bu. Tadi saya lihat seperti ada perempuan yang sedang duduk di kursi ruang tamu. Jadi saya ingin memastikan saja apa betul yang saya lihat itu, jawabku jujur. Bu Eka tampak menautkan kedua alis. Dia memandangku lekat-lekat, seolah tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Gak ada perempuan di rumah ini selain saya. Si Tiara sedang ngomong anak saya di rumah Pitami. Jangan ngarang kamu, Niken, hardik Bu Eka lagi. Aku melongo mendengar ucapan perempuan yang berdiri di depanku ini. Aneh, bukankah tadi dia yang tanya aku sedang apa berdiri di depan rumah? Tapi kenapa dia marah saat aku beritahu apa yang aku lakukan? Perempuan sinting, aku membatin. Tanpa menunggu waktu lama, aku langsung pergi meninggalkan Bu Eka. Bisa-bisa aku ikutan gila kalau meladeni orang macam dia. Assalamualaikum, aku mengucap salam sembari membuka pintu. Aku langsung menuju ke kamar. Tampak Woro sedang melipat mukena. Dia baru selesai sholat zuhur. Kamu baru pulang, Nik? Tanya Woro, seraya menaruh sajadah dan mukena di atas ranjang. Iya, Rok.
Segera aku berganti pakaian dan mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat zuhur. Setelah itu kami makan siang bersama. Tahu nggak, Rok? Tadi waktu pulang, aku lihat hantu perempuan itu ada di ruang tamu Dokter Reza, kataku di sela-sela kami makan. Masa sih, kamu salah lihat nggak? Tanya Woro tidak percaya. Mungkin juga, soalnya pas aku balik lagi mau mastiin hantu itu udah nggak ada lagi. Malah aku yang dihardik sama perempuan judes itu, jawabku. Siapa perempuan judes itu, Nick? Tanya Woro heran. Siapa lagi kalau bukan Bu Eka, istrinya Dokter Reza, jawabku sambil tertawa diikuti oleh Woro. Aku kemudian menceritakan tentang Bu Rina yang bilang kalau bidan Padmi pindah tugas karena hamil. Juga tentang dia dan pasien lainnya yang merasa enggan jika dilayani oleh Bu Eka. Karena menurut mereka istri Dokter Reza itu judes dan sombong, tidak pernah tersenyum dan tidak mau banyak bicara. Menurutmu aneh gak sih? Kok Bu Rina bilang kalau bidan Padmi itu pindah tugas karena hamil? Padahal yang kita dengar dari cerita beberapa orang, kan dia meninggal, makanya gak kerja lagi di puskes. Masa iya Bu Rina gak tahu soal kabar bidan Padmi meninggal? Rumah dia kan deket dari puskes. Aneh kalau dia sampai gak dengar kabar soal meninggalnya bidan Padmi, tanyaku. Ya juga sih, tapi bisa aja Bu Rina betul gak tahu, karena dia memang gak dengar cerita soal meninggalnya bidan Padmi dari orang lain. Tapi masa iya dia gak pernah keluar rumah dan ngobrol sama tetangga? Kamu inget gak bapak sama ibu warung waktu pertama kita mau kesini? Itu kan jaraknya lebih jauh, tapi mereka dengar kabar soal bidan Padmi yang meninggal. Aku jadi penasaran, pasti ada sesuatu yang berhubungan sama meninggalnya bidan Padmi. Udah gak usah dibahas lagi soal itu, Nick. Nanti malah bikin kamu tambah takut. Sekarang masih ada aku di sini. Gimana besok kalau aku udah pulang? Memangnya kamu berani? Aku menarik nafas panjang. Benar juga apa yang dikatakan Woro barusan. Kalau sudah tidak ada dia, apa aku akan berani tinggal sendirian di perumahan ini? Aku membatin. Siapa ya kira-kira yang bisa nemenin aku di sini kalau kamu sudah pulang? Aku bergumam. Tak tak tak. Assalamualaikum. Terdengar suara orang mengetuk pintu sembari mengucapkan salam. Aku dan Woro baru saja akan beranjak tidur siang. Kami saling berpandangan. Siapa itu, Rok? Tanyaku, sebab sepertinya bukan suara Kak Edi atau Kak Wasil. Aku dan Woro beranjak dari tidur, lantas berusaha mengintip dari balik gorden jendela kamar. Tapi pandangan kami tidak bisa menjangkau sampai ke pintu depan, sebab terhalang oleh tembok yang menjorok ke depan. Dengan terpaksa kami beranjak dari ranjang, kemudian berjalan ke ruang tamu. Tak tak tak. Assalamualaikum. Suara ketukan di pintu disertai ucapan salam terdengar lagi saat aku dan Woro sampai di ruang tamu. Waalaikumsalam, jawab kami hampir bersamaan. Woro lalu membuka pintu. Tampak seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahun berdiri di depan kami ketika pintu terbuka. Sepertinya dia baru datang dari jauh, sebab laki-laki itu membawa sebuah tas ransel berukuran lumayan besar. Aku dan Woro saling berpandangan. Cari siapa ya, Bang? Tanyaku heran. Maaf, saya Udin. Saya mau ketemu sama bidan Padmi. Apa dia ada, Mbak? Tanya Bang Udin. Aku dan Woro melongo. Untuk beberapa saat kami hanya terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Mari silakan masuk dulu, Bang, kataku, lantas mempersilahkan Bang Udin duduk di ruang tamu. Woro segera pergi ke belakang untuk mengambil air minum. Tidak lama berselang dia datang membawa nampan berisi segelas air minum. Silakan diminum dulu airnya, Bang, kata Woro seraya menaruh gelas di atas meja. Bang Udin pun segera minum air dari dalam gelas hingga habis tidak bersisa. Pasti dia sangat haus karena baru dari perjalanan jauh. Aku membatin. Gimana, Mbak? Apa bidan Padminya ada? Tanya Bang Udin. Maaf sebelumnya, kalau boleh saya tahu, Bang Udin ini siapanya bidan Padmi ya? Tanyaku. Saya calon suaminya, Mbak, jawab Bang Udin, membuat aku dan Woro bengong. Bang Udin lantas bercerita kalau dia baru saja pulang dari bekerja menjadi TKI di Malaysia. Sebelum berangkat 3 tahun yang lalu, dia dan bidan Padmi sudah bertunangan. Waktu itu bidan Padmi masih kuliah semester awal. Oleh karenanya Bang Udin nekat pergi ke Malaysia
karena ingin mencari biaya untuk menikah. Selama 2 tahun Bang Udin berada di Malaysia, Bidan Patmi masih sering berkirim kabar. Tapi sejak 6 bulan yang lalu, mereka sudah tidak lagi berkomunikasi. Nomor HP Bidan Patmi pun tidak lagi aktif. Ketika Bang Udin menanyakan keberadaan Bidan Patmi ke orang tuanya di Jawa Timur sana, mereka juga tidak mengetahuinya. Mereka malah menyuruh Bang Udin untuk segera menyusul Bidan Patmi ke tempat kerjanya. Orang tua Bidan Patmi meminta supaya Bang Udin membawa pulang saja anaknya kembali ke Jawa Timur dan bekerja di sana. Jadi seperti itu ceritanya, Mbak, kata Bang Udin di akhir ceritanya. Apa Bang Udin punya fotonya Bidan Patmi? Soalnya kami belum pernah tahu yang mana orangnya, tanyaku. Bang Udin lalu memperlihatkan sebuah foto dari dalam dompetnya. Aku menelan ludah setelah melihat foto itu. Ya, foto yang Bang Udin perlihatkan adalah foto perempuan hamil yang datang tadi malam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.